gunting. Kemudian ini yang namanya mana nih? Oh itu keluarkan. Ini sonde. Sonde itu untuk mengukur kedalaman dari rahim. Jangan sampai misalnya dalamnya 7 cm kita masukkan airnya 8 cm ya. Artinya kita sudah apa? Nyoblos perforasi. Yang ini namanya tenakulum. Tenakulum untuk menjepit mulut rahim supaya dia tidak kemana-mana ketika kita memasukkan IUD OW-nya nggak kemana-mana porsionya. Terus kalau ini namanya crocodile, utang buaya. Ini untuk pengeluaran untuk ekstraksi IUD, untuk mengeluarkan IUD-nya. Apa yang kita kerjakan pertama kali? Cuci tangan ya, cuci tangan, kemudian konseling pasien sudah, kemudian kita pakai sarung tangan. Sudah tahu kan cara pakai? Jangan sampai bagian yang luar ini tersentuh oleh tangan kita, ya kan? Setelah dicuci pakai sarung tangan. Kemudian pasien disuruh tipis ya. Pasiennya sudah buang air kecil, kemudian diposisikan sitotomi. Sitotomi itu seperti melahirkan ya. Kemudian kita bersihkan dengan antiseptik. Bisa pakai Dettol, bisa pakai betadine. Ini bukan, ini kan. Karena untuk menjepit porsio. Nah, dibersihkan dari bagian dari introitus vagina dari atas ke bawah sampai dubur. Kalau udah sampai dubur dibuang. Habis itu ganti kapas lagi, baru di tepi-tepinya, tepi kiri, lateral kanan, kiri kanan, kemudian yang terakhir dubur. Kalau udah sampai dubur jangan naik lagi ya. Habis itu dipasang. Oh iya, kalau lagi dipasang ya, ini coba pasang jangan sini. Kalau sini kita pegang kakinya ibu, pegang kakinya ibu dari dalam, tangan kita di dalam seperti. Nah, habis itu pasang spekulum dipasang, dipegang seperti ini. Boleh dikasih jeli ujungnya supaya licin, jadi nggak sakit. Tangan kita yang kiri membuka lagi ya, dimasukkan sesuai sumbu dulu. Sesuai apa sih namanya? Pintu ya, pintunya kan gini nih, jadi masukannya gini. Dimasukkan, kemudian begitu sampai dalam diputar, habis itu dibuka. Ini dibuka. Kayaknya aku aja deh aku. Nah, dibuka untuk lihat porsionya. Betul butuh lampunya tuh. Lampunya perlu pakai ini. Terus habis itu dibersihkan lagi bagian dalam boleh dengan Dettol, boleh dengan betadine. Dibersihkan bagian dalamnya. Nah, pada saat ini kita lihat apakah porsionya merah atau enggak, ataukah ada discharge atau keputihan enggak. Ketika ada discharge tanpa ada peradangan ya jangan dipasang, batal masanya. Maka ini dibuka setelah kita sudah lihat ini, karena kalau ini sudah dibuka dia harus tetap ya nanti sia-sia. Jadi dibuka dulu isinya, porsionya dilihat dulu, terus baru setelah yakin ini bersih, tidak ada peradangan, dipasang. Masanya kan untouch metode ya, metode tanpa menyentuh. Jadi nanti kita ganti, waktu pasang ini ganti handscoon lagi ya. Nah, ini boleh dilepas ketika kita pasang supaya nggak licin. Dipasang tuh maksudnya dipasang jadi ini harus masuk ke sini. Pas pemasangan alatnya ini dok ya, di dalam ini. Wah, aku nggak belum pakai yang kayak gini ya. Dulu ya nak.
nggak boleh dipegang kita loh ya. Pasang dulu. Pasangnya kan dari dalam plastik. Kalau iya nggak boleh dari dalam. Kalau Novate enak, Novate tinggal ditarik apa tuh ekornya dia udah masuk sendiri. Ini yang udah susah. Buka semuanya dong. Waktu sekarang dulu mau beli gimana? Hah? Jadi ini harus masuk gitu ya, sayapnya ini harus masuk ke insernya ini. Tapi ini sebagai alat untuk ini. mendorongnya gitu ya. Dia tuh harus masuk ke dalam itu ya dok. Iya. Kasih dok. Silap. Ini harus masuk ke sini. Ini keluarnya gimana coba? Kasih kecil dari. Pasti masukin ke dalam bulatannya di dalam. Oh, jadi masukin di sedotan aja terus begitu udah masuk nanti ditarik. Tariknya keluar lagi gitu ya dok nanti kalau udah di dalam uterusnya ya dok. Iya. Oh, iya, iya. Masuk aja belum. Nah. Dong. Oh, Novate. Iya. Tapi kan Kalau mahal. Novate lebih enak lagi dia. Iya, tapi mahal. Enggak. Novate itu 350 doang. Kalau yang ini dok, ini merek apa ini dok? Ini pembagian dari pemerintah. Nggak boleh dipegang. Enggak apa-apa, anggap aja steril. Ya, pokoknya anggap aja udah kepasang ya. Ya, itu aja dong. Buat diadu aja dong. Ditanya. Sisanya dengan alat itu dipegang, nggak boleh dipegang harusnya. Iya. jadi mestinya masukin kayak gitu dok. Nggak Alatnya boleh di dalam plastik gitu. harus jadi dalam plastik pakai alatnya ini. Nah itu susah. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Apa ya? Iya dok. Apa dong, aku malu. Nggak pernah pakai yang ini. Nah sekarang Begitu habis ditarik, itu gitu ini copot T-nya kancing. ini ya sayapnya harus masuk di dalam inserter ini. Terus pakai ensur lagi yang bersih. Habis itu Aku pikir lagi. Oh, makan itu dari sono. Padahal kuis oh ya dia kelewat tadi begitu kita lihat oh porsinya bagus nggak ada peradangan terus kita ukur dulu ukur kedalaman tapi supaya mulut rahim itu nggak goyang-goyang ketika kita mau masukkan ini harus dipegang pakai ini dipasang di jam 11.13 itu kan kok jam kan kayak gini ya jam 11.13 gini porsionya jadi gini terus dipegang pakai tangan kiri. Habis itu dilakukan sondase. Semua alat-alat kita masukkan dengan cara posisi supin. Supin itu gini, ya kan? Kita nggak boleh masukkan gini.
Itu harus ke bawah. Ini tanah. Masukannya nggak boleh gini, apa nggak boleh genggam gini, tapi harus gini. Kayak kita pegang apa tuh. Nah, ini juga sama. Ketika kita masukkan apa tenakulum untuk menjepit posio, kita masukkannya gini. Arah jam berapa tadi dok? 11.13. Kok di buku 10 sama 2 ya? Masuknya tertutup baru sampai dalam dibuka supaya kalau kita masukkannya udah buka dia bisa nyantol ke 11.13 buka di vagina. Masukin tertutup jam 11.13, habis itu baru di tik. Terus pegang pakai tangan kiri, habis itu kita masukkan sondase. Sondase selain untuk mengukur kedalaman uterus juga untuk melihat apakah uterusnya antefleksi atau retrofleksi. Nah, kita pasang dulu dengan posisi ante. Nanti ketika kita masuk ternyata dia retrofleksi, ini nggak bisa masuk kan, habis itu kita putar. Nah, pasangnya gini. Ini pura-pura masih terpasang ya. Nanti kita akan merasakan, nah misalnya dia retro gini ya, kita akan merasakan tahanan di sini. Tahanan dia nggak bisa seperti ini kalau mentok ke jaringan kan kerasa kita. Nah habis itu setelah mentok dilepas, nanti akan ada bekasnya di sini toh, berapa senti. Iya benar. Basah bekas gitu. ini. Iya basah. Atau kalau enggak kamu kasihin betadin sebelum dimasukkan. Oh nanti betadinnya hilangnya sebenarnya. Nah, jadi betadinnya dia akan geser seberapa. Oh. Kalau kita masukkan dia nanti akan turun ya. Kalau misalnya 7 cm, nah baru ini dicocokkan sama ini 7 cm. Yang biru-biru ini sebagai penghalang, sebagai pengingat ya. Dan dia menghalangi untuk masuk lebih jauh dari 7 cm kalau udah diukur ini. Nah 7 cm gini kan. Normalnya berapa dok? Normalnya 6 sampai 7 cm, tidak lebih dari 8 cm. Kalau lebih dari 8 cm, kedalamannya harus kita pikirkan mungkin ada miom. Ada apa dok? Miom. Nah, masukkan alat sama ya, apa namanya, posisi tangan selalu supin. Ini tadi kan masih terpasang gini ya. Terus kita masukkan sampai Mentok. ya. Kundus. Ini akan ada penanda. Ini tadi kan kita ukur 7 cm ya. Ini nggak akan lebih masuk dari yang biru-biru ini. Baru kemudian cara pemasangannya. Ditarik. Ini harus diem. Yang apa ini namanya? Ini apa sih? Setter ya? Sangkai. Penanda. Nah, yang ini harus diem. Sedangkan yang ini mundur. Oh, biar Ya. kebuka. Jadi bukan ini didorong gitu enggak, tapi ini diem, yang ini mundur. Nah, habis itu semuanya dikeluarkan, tapi jangan dikeluarkan semuanya. 3 cm di depan OUE, di depan posio, kita gunting. Biasanya di depan. Jadi gunting. Iya. Tapi, lihat ya. Nah, terus habis itu 3 cm di depan OUE. ruang porsi. Kemudian ini kan tadi masih terpasang, terus dilepas, spekulum tuh masih nempel gini ya. Terus kita lihat, oh bekas jepitan pasti pendarahan kan ya. Jadi dikasih betadin. Udah Dok ini pas pertama dijepit sakit berarti. sedikit ya. Di situ kan persarapannya nggak ada. Dokter, itu spekulumnya dibiarin gantung gitu ya dok? Bagaimana kalau pencabutan? Sama pencabutan itu apa? Dibersihkan, pasang spekulum, kemudian pasang tenakulum. Habis itu kalau kelihatan ekornya, enak kalau kelihatan ekornya, kita bisa pakai klem yang seperti ini, dijepit, keluarkan. Tapi nggak langsung ditarik, sedikit-sedikit. Begitu apa? Dapat keluarkan, ini maju lagi, jepit, keluarkan, maju lagi, jepit, keluarkan, jadi sedikit-sedikit. Karena kalau kamu langsung tarik ini bisa putus benangnya, nanti susah kalau putus. Nah, kalau misalnya benangnya nggak kelihatan, gimana caranya? Kalau benangnya nggak kelihatan, kita bisa pakai pedal. Kalau benangnya nggak kelihatan, kita harus cari tahu di mana posisi IUD-nya, yaitu dengan cara sondase. Sondase itu selain tahu kedalamannya berapa, ini kalau mentok apa namanya
kita tahu kira-kira masuknya seberapa. Nah, habis itu baru dimasukkan. Kalau masuk dalam posisi tutup. ya supin dan ini nutup.